Halo semua, bulan Juni adalah bulan ke-6 dalam kalender Gregorius. Kata Juni sendiri diambil dari bahasa Belanda yang mengambil dari bahasa Latin Dewi Juno yang bermakna sakti atau istri dari dewa Jupiter. Untuk video kali ini, kembali aku buat journaling untuk keperluan catatan harian agar aku dapat memantau serta mengatur jadwal, waktu, dan aktivitas sehari-hari. Dapat juga dikatakan sebagai planner karena merupakan kombinasi antara planner dan diary. Tema untuk jurnal kali ini adalah lebah madu. Seperti yang kita tahu bahwa semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, termasuk lebah. Dan lebah ini merupakan salah satu makhluk Tuhan yang istimewa. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia termasuk makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Beberapa filosofi lebah yang patut ditiru dan dijadikan panutan oleh manusia antara lain: pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga yang merupakan kebutuhannya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain bukan haknya adalah haram. Kedua, lebah menghasilkan madu yang memberikan manfaat bagi manusia. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal keluarnya pun halal pula dan akan banyak memberi manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun ia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya, hingga dalam bergaul pun tidak menyakiti siapapun untuk senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Dan masih banyak lagi filosofi lebah yang perlu digali dan patut ditiru manusia. Alangkah bagusnya jika kita bisa meniru kehidupan lebah ini. Di journaling kali ini, aku hanya membuat cover, reminder kalender, daily notes, dan to-do list. Aku nggak membuat journaling setiap bulan, jadi aku hanya ngejurnal untuk bulan-bulan di mana aktivitasku diperkirakan akan padat, perlu pengingat, dan memanage. Di journaling kali ini, aku nggak buat habit tracker, karena aku sudah mulai terbiasa melakukan beberapa habit yang sebelumnya masih harus di-manage. Jadi sebelumnya, karena masih belajar, jadi aku harus buat tracker untuk beberapa habit agar menjadi terbiasa. Dan akhirnya, goal udah tercapai. Memang benar, peribahasa, sesuatu yang baik itu memang harus dipaksakan di awal, agar nantinya menjadi terbiasa. Nah, yang sekarang sedang aku buat adalah reminder kalender. Jadi aku buat 30 kotak sesuai jumlah hari di bulan Juni. Kemudian aku sesuaikan tanggal dengan harinya. Setelahnya, aku dekor dengan unsur lebah dan madu. Ini sangat menarik dan inspirasional. Sebab sejak beberapa bulan yang lalu aku pengen ngejurnal dengan tema lebah dan akhirnya aku dapat inspirasi dari Instagram luar mengenai baju dengan tema lebah dan akhirnya kesampaian juga. Harapanku untuk teman-teman yang memiliki banyak aktivitas dan sering kesulitan untuk memanagenya, maka membuat planner atau boju seperti ini bisa menjadi solusi. Dari lebah pun, kita dapat mengambil pelajaran bahwa disiplin dalam beraktivitas maka akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan dan berfaedah. Ada banyak hal yang akan mempengaruhi pencapaian kita dalam kesuksesan, salah satunya sikap disiplin dalam bekerja. Sikap disiplin yang kita terapkan dalam bekerja akan membentuk pola kerja yang teratur dan memberi dampak positif bagi hasil dengan kualitas kerja kita. Contoh kecil dari hasil kedisiplinan adalah yang paling sering aku alami dulu. Aku nggak sempat sarapan di hari kerja pagi harinya karena malamnya itu tidur larut dan paginya itu suka bangun telat. Jadi hal ini sangat kontras dengan aktivitasku saat ini di mana aku sudah harus tidur di pukul 10 malam dan bangun di pukul 5 pagi. Awalnya pakai alarm dari jam waker, tapi setelah beberapa minggu sudah menjadi terbiasa.
Ketika bangun lebih awal, akhirnya aku sempat melakukan beberapa aktivitas yang sebelumnya jarang aku lakukan, seperti jogging 10 menit, memasak sarapan, dan menyiapkan bekal untuk makan siang, serta berangkat kerja 15 menit lebih cepat. Semua itu adalah bukti bahwa ngejurnal ini bisa membuat hidupku lebih berarti. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah aktivitas bujo ini bukan hanya untuk satu gender saja, tetapi semua gender bisa melakukannya. Memang yang nampak sering terlihat melakukan aktivitas ini adalah perempuan. Tetapi apakah lantas dikatakan ini haram untuk laki-laki? Menurutku, selama aktivitas itu bisa mendatangkan manfaat, maka itu bisa dilakukan siapa aja. Kita tidak perlu melakukan toxic masculinity sebab hal-hal yang dirasa bagus dan bisa untuk kemajuan seseorang atau masyarakat, maka itu bisa terus dilakukan selama itu menjadi hal yang berfaedah. Tetapi kalau misalnya mendatangkan banyak negatif, hal negatif maksudnya, maka yaitu perlu dilarang. Nah, yang sekarang sedang aku buat adalah daily note dan to-do list. Di bagian bawah daily note, aku tulis kalimat motivasi yang artinya orang itu tidak kekurangan kekuatan, tetapi mereka hanya kekurangan kemauan. Aku ngejurnal ini fokusnya untuk minggu kedua Juni dan seterusnya. Karena aku buat jurnalnya juga telat, baru di tanggal 6 aku buat, so aku rasa nggak apa-apa telat daripada nggak sama sekali. Selanjutnya, to-do list ini dibuat sebagai planner harian untuk mencapai target hari tersebut. Biasanya aku buat per minggu dengan minimal target 3 aktivitas yang harus diselesaikan. Dan jika ada aktivitas yang belum diselesaikan, maka akan menjadi rekomendasi untuk diselesaikan di hari berikutnya. Kemudian di bagian bawah to-do list ini aku tulis juga kalimat motivasi lain, yaitu you can do anything but not everything. Ini sekaligus sebagai pengingatku juga untuk tidak serakah dalam beraktivitas. Penuhi target yang menjadi prioritas terlebih dahulu, dan jika ada beberapa aktivitas yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka bekerja sama dengan orang lain bisa menjadi solusinya. Untuk to-do list ini, aku buat sampai minggu keempat, dan di spot kosong, aku buat daily notes yang simple aja. Jadi setelahnya aku dekor dengan membuat 2 gambar lebah di bagian atas, dan tinggal diwarnai. Selanjutnya, aku kasih contoh bagaimana aku mengisi reminder kalender, daily notes, dan to-do list. Di tanggal 1 sebagai hari lahir Pancasila, nggak boleh terlewat juga sebagai pengingat diri untuk lebih meningkatkan nasionalisme terhadap bangsa dan negara ini. Untuk daily notes dan to-do list wajib diisi setiap hari, walau di hari libur sekalipun. Tujuannya untuk lebih meningkatkan produktivitas harian. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan please subscribe bagi yang belum subscribe dan klik like jika video ini positif dan mendatangkan manfaat. Thanks for watching. See you next video.